Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Ayu Alfanti, NIM 191420118 dari kelas Perbankan Syariah 4C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang kemarin saya buat dengan tema perkembangan lembaga keuangan syariah pada periode tahun 2019 dan 2020. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah 2019 dan 2020, saya akan menjelaskan sedikit awal mula hadirnya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Memulai debutnya pada tahun 1991, Bank Muamalat berhasil beroperasi melalui sistem kelembagaannya dan berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat atas pelayanan keuangan berbasis syariah dan memotivasi lembaga keuangan syariah yang lain. Dengan diberlakukannya dua sistem pada amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka tak heran banyak bank konvensional yang menerapkan sistem operasionalnya dua sekaligus. Sehingga hal tersebut menjadi awal dari berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia yang hingga saat ini perkembangannya terlihat signifikan. Hal ini ditandai dengan posisi keuangan syariah global pada tahun 2019. Indonesia unggul dalam aspek knowledge dan menempati urutan kedua dari Malaysia. Lembaga keuangan syariah juga mendapat respon baik dan dukungan penuh dari Kementerian BUMN yang melakukan merger atau gabungan anak bank perusahaan BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah yang dinamai dengan Bank Syariah Indonesia. Dalam operasionalnya, lembaga keuangan syariah harus berlandasan pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan lembaga keuangan syariah pada tahun 2019 terlebih dahulu. Bisa kita lihat melalui grafik aset perbankan syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 5,96%, baik BUS Bank Umum Syariah, UUS Unit Usaha Syariah, dan BPRS Bank Pengkreditan Rakyat Syariah yang bisa kita lihat pada grafik 2015, 2016, 2017, 2018, hingga 2019 terus mengalami peningkatan. Bisa kita lihat pada aset perbankan syariah bahwa penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada 2019 tumbuh mencapai 10,89% YoY, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,21% YoY. Perlambatan ini disebabkan oleh masih terfokusnya industri perbankan melakukan konsolidasi untuk memperbaiki kualitas pembiayaan. Selanjutnya yaitu grafik IKNB Syariah atau Industri Keuangan Non-Bank yang mengalami kenaikan jumlah entitas pelaku usaha secara keseluruhan dengan total pertumbuhan aset IKNB Syariah sebesar 8,70% YoY. Pada grafik tersebut menunjukkan terdapat 3 industri yang mengalami perlambatan pertumbuhan aset YoY, yaitu perusahaan pembiayaan syariah dengan skala 9,75% pada tanda merah yang mengalami naik turun setiap tahunnya. Yang kedua, lembaga pembiayaan ekspor syariah dengan skala 8,71% dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan syariah dengan skala 12,43%. Selanjutnya yaitu grafik pada pasar modal syariah yang menunjukkan peningkatan setiap produknya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seluruh investor tumbuh mencapai 53,04% yang terdiri dari investor saham, reksadana, dan surat berharga negara atau SBN. Total investor pada pasar modal syariah di Indonesia hingga Desember 2019 mencapai 2,47 juta investor. Jumlah tersebut naik signifikan dari 1,61 juta di periode full year pada tahun 2018 lalu. Yaitu grafik aset keuangan syariah yang terus meningkat mencapai 14,01%.
menjadi 1.468,07 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar 1.287,65 triliun. Pasar modal syariah yang memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah yaitu 56,14% mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya dengan laju 17,60%. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan lembaga keuangan syariah di tahun 2020 ini. Pada grafik menunjukkan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama di tahun 2020 yang menunjukkan penurunan yang signifikan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pandemi COVID yang berdampak pada pelemahan perekonomian global dan nasional periode tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar minus 2,1%, terendah kedua dari 4 negara.